Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yuni Andriani Matondang, NIM 18404934, S1 Akuntansi Sore semester 6. Di sini saya akan memberikan satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan juga kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Kerugian yang dialami PT Megasari Makmur yaitu 1. Melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. 2. PT Megasari harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sehingga membuat konsumen dirugikan, bahkan ada yang sudah menjadi korban. PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen. Cara penyelesaian masalah etis ada 8, yaitu 1. Menetapkan objektivitas. Yang melakukan analisis permasalahan ini adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu LBKM atau Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. 2. Amati situasinya, identifikasi permasalahannya. Ini adalah masalah dari PT Megasari Makmur itu sendiri. Permasalahannya karena obat nyamuk HIT mengandung zat aktif propoxur dan diklorvos yang merupakan salah satu bentuk pestisida. Zat tersebut sangat berbahaya untuk sistem kesehatan manusia. Bahkan lebih parahnya bisa menyebabkan keracunan pada darah apabila terlalu banyak menghirup udara yang telah bercampur dengan produk HIT. 3. Analisis permasalahannya. Menggunakan pendekatan standar moral termodifikasi atau modified moral standard approach. 1. Apakah memberikan manfaat bersih untuk masyarakat? Iya, karena perusahaan menarik kembali produk obat nyamuk yang berbahaya itu. 2. Apakah adil bagi semua pemangku kepentingan? Adil bagi pihak internal karena produk ditarik kembali dan adil juga bagi pihak masyarakat karena perusahaan memberikan ganti rugi. 3. Apakah tindakan yang dilakukan itu benar? Tidak benar, karena walaupun sudah tahu obat nyamuk ini mengandung bahan kimia yang berbahaya, perusahaan tetap saja memproduksi obat nyamuk ini dan mengedarkannya. 4. Apakah hal ini menunjukkan kebajikan yang diharapkan oleh pemangku kepentingan? PT Megasari Makmur meminta maaf dan juga bersedia untuk menarik seluruh produk obat nyamuk tersebut dari pasaran. 4. Tentukan penyebab masalah. Masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. 5. Tetapkan tujuannya. PT Megasari Makmur berupaya mempertanggungjawabkan tindakannya dengan cara menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. 6. Jelajahi pilihannya. Beberapa solusi setelah kasus PT Megasari Makmur sebagai berikut. 1. Pihak produsen atau PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan. 2. Mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. 22 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia.
7. Putuskan solusi terbaik. Setelah mengajukan izin baru untuk memproduksi produk heat aerosol dengan formula yang telah disempurnakan dan bebas dari bahan kimia berbahaya, perusahaan disarankan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. 8. Rencanakan dan implementasikan solusinya. PT Megasari Makmur seharusnya lebih berhati-hati mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Itulah salah satu contoh pelanggaran etika bisnis. Terima kasih.